107,3 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Kabupaten Manggarai Barat ini menargetkan 500.000 anakan bambu harus tuntas ditanam pada tahun 2023 untuk menambah 93.000 anakan bambu yang sudah ditanam pada bulan Januari hingga Maret lalu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan komitmen untuk membangun sekolah bambu bersama Yayasan Lingkungan Bambu Lestari YLBL. Dan untuk membicarakan hal ini, pendengar, kami sudah bersama Ibu Monika Tanuhandaru, Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari. Ibu Monika, selamat pagi. Selamat pagi semua. Salam sehat, salam tangguh Ibu Monika. Salam sehat juga. Maaf, saya baru selesai olahraga ini. Oke, sehat selalu pasti ya. Semangat sekali ini. Baik, Ibu Monika, ini apakah Kabupaten Manggarai Barat ya, ini rencananya harus selesaikan begitu ya untuk menanam bambu sebanyak 500.000 lagi ya untuk memenuhi kuota 93.000. Apakah ini sesuai atau sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Yayasan Lingkungan Bambu Lestari untuk membangun sekolah bambu komodo di Manggarai Barat kah? Sebagai bagian dari itu, jadi saya kira pertama saya ingin menjelaskan dulu dari manfaat dari bambu ini ya. Yang pertama adalah manfaat terhadap lingkungan ya, manfaat ekologi. Itu misalnya bambu itu menyimpan air, merestorasi lahan kritis. Bambu juga menyimpan karbon, bambu juga menormalisasi tanah dari sisi menstabilkan tanah, misalnya dari sisi longsor, banjir dan sebagainya. Terus ada manfaat sosial tentunya. Dalam sejarah kita juga menggunakan bambu nenek moyang kita menggunakan bambu untuk segala hal ya, untuk menanam, untuk membangun rumah, untuk membuat pagar, untuk sebagai makanan, bahkan kita pakai bambu runcing ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itu sosial. Nah, sekarang kita bicara soal ekonomi. Jadi ekonomi bambu itu punya nilai ekonomi yang cukup tinggi ya di negara barat. Di Portugal, di Italia, di Spanyol, di Afrika, mereka juga mengembangkan bambu. Bahkan negara-negara yang tidak punya bambu, justru malah sekarang melirik bambu dan mengembangkan bambu dan menanam bambu ya. Ini justru kita hanya meneruskan saja, tidak memulai hal yang baru, mengingatkan pada masyarakat NTT dan khususnya Polres dan Manggarai untuk kembalilah melihat kejayaan atau merestorasi bambu itu sendiri. Nah, nanti kalau manfaat nilai ekonominya kan ada perkembangan terbaru ya. Misalnya kalau dulu rumah vernacular itu adalah rumah-rumah adat ya. Sebagian menggunakan kayu, sebagian menggunakan bambu. Jauh sebelum ada semen, jauh sebelum ada besi, kita menggunakan kerangka bambu dan kerangka kayu. Nah, yang kami ingin mengembalikan adalah bahwa di dahulu kala atau masyarakat di desa sekarang yang menggunakan bambu dan kayu atau bahan-bahan yang bersumber dari alam itu sebetulnya adalah ramah lingkungan. Jadi kita jangan melupakan bahwa salah satu emisi tertinggi dari di planet ini adalah justru dari pembangunan yang menggunakan bahan-bahan bangunan yang bersumber pada industri maupun ekstraktif. Tidak bisa kita tolak, tapi kita bisa kurangi, gitu ya. Kita bisa menurunkan emisi melalui pembangunan. Nah, dengan cara apa? Kita membangun dengan bahan-bahan berbasis berbahan dasar alam. Itu saya kira salah satu yang kita harus pikirkan bahwa jangka panjang kita harus berpikir strategi, mempelajari dari masa lalu. Peristiwa 100 tahun kerusakan planet ini dalam sejarah peradaban, 100 tahun ini adalah terjadinya kerusakan yang berlipat dan kita ingin memperbaikinya dengan cara satu yaitu mindful development, jadi membangun dengan dengan kehati-hatian, membangun dengan
sesuai dengan kebutuhan dan berbahan sebisa-bisanya berbahan dasar alam. Kita tidak bisa mencegah atau menghindari kalau kita masih membutuhkan semen, kita masih membutuhkan besi, kita mengurangi dan membatasi penggunaannya dan mencari alternatif solusi dengan bahan dasar alam. Nah, oleh karena itu maka juga diperlukan jumlah bahan baku yang cukup besar, yaitu sumber daya yang cukup besar, sumber-sumber dari bambu dan kayu itu sendiri. Nah, kita bisa memulai karena banyak juga lahan kritis ya yang di NTT, khususnya di Manggarai ya. Kita bisa merestorasi lahan kritis, memanfaatkan lahan tidur, juga menanam kembali agar area itu bisa kembali punya air, ada kandungan airnya, dan kita juga bisa menggunakan nantinya lahan-lahan itu untuk agroforestry dengan tanaman lainnya. Untuk diingat, bambu yang kita gunakan itu hanya 20% atau maksimal sepertiga dari lahan. Sisanya adalah tanaman lain yang kira-kira bisa ditanam bersamaan dengan bambu. Saya kira itu dulu. Oke, sejak adanya komitmen Yayasan Bambu Lestari begitu ya dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kemudian apa yang menjadi kesepakatan untuk kedepannya membangun sekolah bambu ini, sekolah bambu komodo yang ada di Manggarai Barat begitu? Ya, jadi kompleks kampus bambu komodo di Manggarai Barat itu adalah untuk satu rumah produksi bersama yang akan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pengelolanya bukan Yayasan Bambu Lestari, pengelolanya adalah koperasi. Pengelolanya adalah koperasi. Koperasi. Jadi bambu itu adalah koperasi Wanatani Bambu Lestari atau kita singkatnya istilah kerennya Bambu Kop. Ya, itu adalah anggotanya adalah mama bambu, petani bambu, pegiat bambu, atau siapa-siapa saja yang peduli dengan bambu bisa bergabung di Koperasi Wanatani Bambu Lestari yang nantinya dia akan mengembangkan ekonomi bambu di NTT maupun di nasional. Jadi kami juga menghimbau masyarakat yang berkeinginan ya bergabung untuk mengembangkan bambu bisa bergabung di Koperasi Bambu Kop. Nah ini kita juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, UKM yang keren atau bahkan inovator produk bambu yang keren seperti Sepedagi atau Duanyam atau siapapun ya misalnya untuk mengembangkan produk-produk bambu yang dengan nilai ekonomi tinggi. Ini contoh juga atau kalau di konstruksi kita bekerjasama dengan Bambu Bos atau Bambu Loji atau dengan Indo Bambu yang nantinya akan mengembangkan konstruksi bangunan gitu. Jadi ini menarik gitu. Jadi turunan bambunya ini banyak sekali gitu. Nanti yang terkait dengan pangan misalnya rebung, olahan rebung, tepung rebung yang dikeringkan itu juga bisa dikembangkan bersama dengan sekolah seniman pangan. Jadi keinginan dari Yayasan Bambu Lestari itu mengajak semua unsur untuk bisa sama-sama mengembangkan ekonomi bambu ini. Tapi ekonomi bambu ini bisa juga dirasakan oleh masyarakat, maka kelembagaan ekonominya adalah koperasi. Oke, ketika kita menyebut ya, berbicara soal kampus bambu yang ada dalam benak, apakah kampus ini dibangun dari bambu, bahan dasar bambu, ataukah kampus ini belajar soal bambu, manfaat bambu, bagaimana caranya begitu ya untuk memanfaatkan bambu menjadi barang-barang yang lebih berkualitas begitu, Ibu Monica. Nah, ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar RRI seperti apa desainnya ini ke depan untuk kampus bambu ini? Kampus bambu ini pertama tadi saya bilang terdiri dari beberapa, itu adalah satu kompleks ya, satu kompleks 2 hektar kurang lebih, terdiri dari pusat pembibitan ya, belajar tentang pembibitan, terus ada rumah produksi bersama yang didukung oleh Kemenkop UKM, yaitu dia akan memproduksi bambu laminasi, bambu furniture dan lain-lain ya, terus ada tempat belajar atau kita sebutnya learning center ya atau training center. Di sini ada tempat belajar itu
belajar itu berarti ruang belajarnya, juga ruang prakteknya, ya. Terus ada asramanya, ada tempat tinggalnya. Terus nanti ada ruang pamerannya. Terus ada juga UKM yang nanti mitra-mitra Yayasan Bambu yang kira-kira akan bergabung untuk satu misalnya mengembangkan produk anyaman, produk sepeda, produk kerajinan, dan lain-lain. Jadi ini satu kompleks, kampus itu adalah satu kompleks lengkap. Nah, yang terakhir juga ada pembangkit. Barangkali penggunaan sumber dayanya, listriknya nanti juga dari bambu, gitu, dari biomasa. Oke, Ibu Monika, ini 3 menit lagi ya kebersamaan kita. Ibu Monika, harapannya ini seperti apa terkait dengan kampus bambu dan bagaimana peran dari atau dukungan dari pemerintah Kabupaten Manggarai sendiri untuk kampus bambu ini? Pemerintah dari Kabupaten Manggarai Barat mendukung dari sisi satu semua kebijakan, ya. Saya kira untuk kebijakan misalnya penanaman bambu dan pengolahan bambu, tata kelola bambu lestari misalnya, nanti seandainya ada nilai ekonomi maka tidak semua bisa dipanen. Kita harus mempraktekkan panen lestari. Jangan sampai juga bambunya habis. Nanti semua wah ini bisa diuangkan semua. Jadi kita butuh juga tata kelola pemanfaatan bambu secara lestari. Nah, itu tugas kita adalah mengajarkan juga menyebarluaskan pengetahuan apa sih tata kelola manajemen, ya, hutan bambu lestari itu. Jadi misalnya tidak diboleh dipanen semua, hanya dipanen dalam jumlah tertentu. Terus juga yang mana yang boleh dipanen dan tidak semuanya bisa dipanen, karena misalnya yang masih muda tidak bisa dipanen. Yang dipanen itu yang sudah tua. Terus kalau sudah dipanen dia harus ditimbun misalnya agar rumputnya itu subur, ya, baik gitu. Terus juga kita akan belajar tentang pengawetan, kita akan belajar tentang pemanfaatan teknik-teknik menggunakan bambu untuk pembangunan rumah, menggunakan bambu bulat, teknik-teknik pengolahan bambu untuk strip, untuk bambu laminasi, teknik-teknik bambu untuk misalnya untuk atap, ya, pembuatan atap naja dan seterusnya. Jadi kita itu adalah ruang belajar bersama. Kalau dari kami dari Manggarai Barat adalah mendorong penanaman di tingkat desa, karena saya kira masyarakat di desa dan komunitas masyarakat itu baik yang menanam bambu. Tidak harus jumlah banyak, tapi ada, karena nanti apabila ada dibutuhkan, ya, misalnya untuk pembibitan atau untuk pemanfaatan atau bahkan untuk ini bukan kesiapan, tapi seandainya terjadi, ya, seandainya terjadi, kita tidak ingin terjadi, tapi seandainya terjadi bencana, kita sudah punya jumlah bambu yang bisa gunakan untuk tanggap darurat, gitu. Jadi ini juga salah satu manfaat, gitu. Kita juga bisa mendorong desa-desa, masyarakat desa menanam bambu, karena itu juga sebetulnya menyimpan air nantinya. Satu rumpun bambu, untuk diingat, dia bisa menyimpan 3.000 sampai 5.000 liter air dalam satu musim penghujan, gitu. Sehingga jadi air hujan itu bisa disimpan di dalam tanah, seperti tabungan, gitu. Jadi manfaatnya ini besar, ya, untuk ramah lingkungan, begitu, Ibu Monika. Betul. Oke, Ibu Monika, terima kasih untuk waktunya bersama RRI ND, dan mudah-mudahan saja tidak hanya di Manggarai Barat dan juga di Ngada Bajawa, tetapi mudah-mudahan kedepannya ND juga akan dibangun kampus bambu, begitu. Akan. Jadi nanti kita akan kerja dengan 7 kabupaten. Ya, akan. Keren. Ya. Baik, Ibu Monika, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.